Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran matematika. Pada kali ini Bapak ingin membahas tentang fungsi kuadrat. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat, sekarang fungsi kuadrat. Pada kesempatan ini Bapak ingin membahas bagaimana sih bentuk fungsi kuadrat. Kemudian bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat pada koordinat kartesius. Yang ketiga, bagaimana karakteristik dari fungsi kuadrat. Baik, kita akan mulai dengan bentuk umum fungsi kuadrat terlebih dahulu. Bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kalau kalian lihat, sebenarnya bentuk umumnya ini sama dengan persamaan kuadrat. Cuman di sana ada fx-nya, fungsi dari x-nya. Maka kalau kalian sudah memahami persamaan kuadrat, maka kalian pun juga akan bisa menentukan bentuk umum fungsi kuadrat. Di layar itu ada 5 soal, yang mana yang termasuk fungsi kuadrat dan mana yang bukan. Baik, kita mencoba mulai dari yang pertama. Fx sama dengan 3x ditambah 5 pangkat 2. Maka bentuk ini adalah bukan fungsi kuadrat, karena variabelnya berpangkat 1. Yang kedua, fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 8. Maka bentuk ini adalah bentuk fungsi kuadrat. Yang nomor 3, fx sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi 16. Bentuk ini pun termasuk bentuk fungsi kuadrat. Yang keempat, fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 9x. Bentuk ini pun juga bentuk fungsi kuadrat. Fx sama dengan 2x kali 6 ditambah x. Sepertinya kalau dilihat kok tidak ada pangkat 2-nya variabelnya. Tapi sejatinya kalau itu diselesaikan, maka nanti variabelnya berpangkat 2. 2x kali 6 12x. 2x kali x 2x pangkat 2. Maka bentuk nomor 5 juga termasuk bentuk fungsi kuadrat. Ya, anak-anak, kalau kita sudah tahu bentuk umum dari fungsi kuadrat, sekarang bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat ke dalam koordinat kartesius. Pada kelas 2 kalian sudah diajarkan untuk menggambar persamaan garis lurus ya. Jadi kita harus tahu titik-titik koordinatnya, kemudian dari titik-titik itu kita hubungkan sehingga menjadi garis lurus. Nah, kalau persamaan kuadrat, kalau fungsi kuadrat sama sebenarnya. Kita harus menentukan pasangan-pasangan koordinat yang dilalui oleh fungsi kuadrat yang bersangkutan. Maka cara menggambar dari fungsi kuadrat bisa dibantu dengan tabel, karena untuk mempermudah sehingga kalian bisa menghitungnya dengan baik.
kita punya fungsi kuadrat fx sama dengan 2x dikurangi 8x ditambah 9. Maka kita buat tabel, di situ ada tabel x, kolom x, ada kolom 2x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 9, ada kolom fx, ada kolom pasangan koordinat x, fx. Perlu Bapak jelaskan, fx itu sebenarnya kalau nanti dimasukkan ke dalam koordinat kartesius, fx itu sama dengan y. Ya, jadi titik koordinat kartesius itu kan berpasangan, yaitu x, y, titik berpasangan x, y. Nah, sekarang kalian bisa mengisi atau mensubstitusikan x-nya. Jadi diisi dengan angka sembarang. Boleh kalian isi dengan bilangan positif, 0, bilangan negatif. Boleh. Yang penting carilah angka-angka yang gampang kalian hitung sehingga dapat menentukan titik koordinat di dalam koordinat kartesius. Baik, pada contoh fungsi kuadrat kali ini yaitu 2x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 9, x-nya Bapak ganti atau substitusikan dengan nilai 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau x-nya Bapak ganti 0, maka dimasukkan dalam fungsi kuadratnya yaitu 2x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 9. Artinya apa? X-nya diganti dengan 0. Maka 0 pangkat 2, 0, 2 kali 0, 0. 8x, x-nya diganti 0, 8 kali 0, 0. Maka 0 kurangi 0 ditambah 9, maka menghasilkan 9. Maka fx-nya sama dengan 9. Fx-nya 9, x-nya 0, maka kita mempunyai titik koordinat 0,9. Sekarang kalau x-nya diganti 1. 1 pangkat 2, 1, 2 kali 1, 2. 8x, berarti 8 kali 1, 8. 2 dikurangi 8, negatif 6. Ditambah 9, hasilnya sama dengan 3. Maka kita mempunyai titik koordinat berikutnya adalah 1,3. Sekarang kalau x-nya diganti 2, berarti 2 kuadrat 4. 2 kali 4, 8. 2 kali 8, 16. Tadi berarti 8 dikurangi 16, negatif 8. Ditambah 9, hasilnya adalah 1. Sehingga kita mempunyai titik koordinat berikutnya 2,1. Nah, sekarang kalau x-nya diganti 3. 3 pangkat 2, 9. 2 kali 9, 18. 8 kali 3, 24. Maka 18 dikurangi 24. Kemudian ditambah 9. Maka hasilnya adalah 3. Ya. Maka kita mempunyai titik koordinat 3,3. Sedangkan kalau 4, x-nya diganti dengan 4, maka 4 pangkat 2, 16. 16 kali 2, 32. 8 kali 4, 32. 32 kurangi 32 ditambah 9. Maka hasilnya fx-nya 9.
maka kita punya titik koordinat 4,9. Nah, titik-titik koordinat inilah yang nanti kita akan tempatkan di koordinat kartesius. Nah, sehingga kita tadi sudah menemukan beberapa titik koordinat. Yang pertama adalah 0,9, maka digambar di koordinat kartesiusnya. Terus kemudian 1,3, maka X-nya 1, Y-nya 3. Titik koordinat berikutnya adalah 2,1, artinya X-nya 2, Y-nya 1. Jadi kita dari titik 0,0 bergerak 2 ke kanan, kemudian naik 1. Titik koordinat berikutnya 3,3, jadi bergerak 3 ke kanan dan 3 ke atas. Dan terakhir 4,9, berarti dari 0,0 bergerak 4 ke kanan dan 9 ke atas. Nah, titik-titik ini kita hubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka akan terbentuklah grafik seperti ini. Grafik ini dinamakan kurva. Jadi persamaan fungsi kuadrat itu grafiknya berbentuk kurva. Maka kurva inilah dari grafik dari fungsi kuadrat fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 9. Nah, titik yang paling bawah namanya titik puncak. Nanti ada titik puncak minimum, ada titik puncak maksimum. Nah, kalau kurvanya menghadap ke atas seperti ini, maka titik puncaknya ini dinamakan titik puncak minimum. Atau bisa ada yang mengatakan bahwa titik itu adalah titik balik. Titik balik minimum. Kenapa dinamakan titik balik? Karena setelah titik 2,1 dia tidak akan ke bawah tapi kembali ke atas lagi. Ya, itu namanya dinamakan titik balik. Nah, itu tadi adalah menggambar fungsi kuadrat pada koordinat kartesius. Jadi kalau kalian nanti menggambar koordinat kartesius grafik dari fungsi kuadrat, kalian harus menggunakan kertas berpeta supaya hasilnya tepat dan bagus. Ya, dipotong kemudian ditempelkan di buku catatannya atau buku tugasnya kalau suruh menggambar. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan karakteristik grafik fungsi kuadrat dengan bentuk fx sama dengan ax pangkat 2 dengan melihat a-nya. Jadi kalian nanti tanpa menggambar pun, tanpa mengganti nilai x-nya, kalian akan tahu, oh kalau fungsi kuadratnya bentuknya seperti ini, nanti gambarnya seperti ini. Kita langsung lihat, Bapak punya beberapa bentuk fungsi kuadrat. Satunya adalah fx sama dengan x pangkat 2, satunya fungsi g, gx sama dengan 3x pangkat 2, yang ketiga punya fungsi h, hx sama dengan sepertiga x pangkat 2. Dengan melihat a-nya, maka kita akan bisa membayangkan gambar grafiknya bagaimana. Ya, seperti biasa dibantu dengan tabel. Jadi x-nya bisa diganti dengan sembarang bilangan. Ya, jadi x-nya diganti oleh Bapak bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Kalau x-nya diganti negatif 2, maka nanti
fungsi X-nya fungsi F, X pangkat 2, maka negatif pangkat 2 berarti 4. Maka kita punya titik koordinat dari fungsi F negatif 2,4. Sekarang kalau kita lihat fungsi G-nya 3X pangkat 2, X-nya diganti negatif 2. Berarti negatif 2 pangkat 2, 4. Jangan dikalikan dulu, tapi dipangkatkan terlebih dahulu. Negatif 2 kali 2 berarti 4. 4 kali 3, 12. Maka kita mempunyai titik koordinat dari fungsi G negatif 2,12. Kita fungsi H sepertiga X pangkat 2, negatif 2 pangkat 2 dulu berarti 4. Sepertiga kali 4 berarti 4/3. Maka kita punya titik koordinat pada fungsi H negatif 2,4/3. Begitu selanjutnya X-nya diganti negatif 1. Kalau fungsi F-nya menjadi 1, negatif 1,1. Kalau dimasukkan ke fungsi G berarti 1 kali 3, negatif 1 kuadrat 1, 1 kali 3, 3. Berarti negatif 1,3. Kalau dimasukkan ke dalam fungsi H, negatif 1 kuadratkan berarti 1 sepertiga kali 1 sepertiga. Maka titik koordinatnya nanti yang diperoleh negatif 1,1/3. Juga begitu, kalau 0 maka 0,0 pada fungsi F. Kalau fungsi G maka diperoleh titik 0,0 juga, karena 0 kuadrat 0, 0 kali 3 ya 0. Fungsi H juga begitu, kalau X-nya diganti 0 maka titik koordinatnya 0,0. Kalau diganti dengan 1 maka fungsi F-nya punya pasangan 1,1. Kalau fungsi G-nya, X-nya diganti 1, maka punya pasangan 1,3. Kalau fungsi H, X-nya diganti 1, maka punya pasangan titik koordinatnya adalah 1,1/3. Sekarang kalau 2, maka fungsi F-nya berarti punya pasangan 2,4. 2 pangkat 2, 4 jadi 2,4. Dimasukkan dalam fungsi G, X-nya diganti 2, maka punya pasangan 2,12. Dimasukkan dalam fungsi H, X-nya diganti 2, maka punya pasangan 2,4/3. Nah, dari titik-titik koordinat ini kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Maka gambarnya adalah seperti ini. Jadi tidak dibuat titik-titik tapi langsung secara global. Maka di sana ada kurva dari 3 fungsi kuadrat. Yang biru adalah fungsi G, yaitu Gx sama dengan 3x pangkat 2. Yang merah adalah fungsi F, Fx sama dengan x pangkat 2. Yang hitam adalah fungsi dari H, Hx sama dengan 1/3 x pangkat 2. Tadi adalah karakteristik bentuk fungsi kuadrat kalau melihat A-nya. Ya, kalian perhatikan, yang biru adalah 3, yang merah A-nya 1, yang hitam A-nya 1/3. Dari sini kalian bisa menyimpulkan, semakin besar A-nya, maka kurvanya semakin kurus. Semakin kecil A-nya, maka kurvanya semakin gemuk. Ya, berarti kalau gitu, kalau Pak Mustafa ini A-nya kecil sehingga badannya jadi gemuk. Ya, kita lanjut.
Nah, jadi itu kalau kita lihat karakteristik dari fungsi kuadrat kalau kita melihat A-nya. Ya. Maka kita lanjut sekarang dengan melihat A-nya juga ada dua fungsi di sini. Fx sama dengan x pangkat 2 dan fungsi gx sama dengan negatif x pangkat 2. Maka juga sama kita buat tabel ya, sehingga supaya kita bisa menggambar dengan baik di koordinat kartesius. Ya, yang fx sama dengan x pangkat 2 kita sudah cari tadi, tinggal yang fungsi gx sama dengan negatif x pangkat 2. Maka kalau x-nya diganti negatif 2 pada fungsi g, maka nanti menghasilkan pasangan negatif 4. Loh, kok bisa negatif 4? X pangkat 2 negatif x pangkat 2. X-nya negatif 2. Negatif 2 kuadrat 4. Negatif 4. Nah, negatifnya tidak dikuadratkan karena fungsi gx min x pangkat 2. Jadi yang dikuadratkan hanya x-nya. X-nya berapa? Negatif 2. Negatif 2 berapa? 4 min 4 sehingga hasilnya. Sehingga kita punya titik koordinat dari fungsi g, kalau x-nya diganti negatif 2 berarti negatif 2, negatif 4. Kalau negatif 1 juga begitu sama, maka punya titik koordinat negatif 1, negatif 1. Kalau 0 maka fungsi g-nya juga 0 pasangannya, sehingga mempunyai titik koordinat 0,0. Kalau 1 berarti negatif 1. 1 kuadrat 1 negatif 1 akhirnya. Maka 1, negatif 1. Kalau 2 berarti negatif 4. Maka kita punya koordinat pasangan pada fungsi g, kalau x-nya diganti 2 maka kita punya pasangan titik koordinat 2, negatif 4. Jadi min x kuadrat, hati-hati karena tidak dikurung, maka yang dikuadratkan hanya x-nya, minnya tetap. Nah, setelah kita punya titik koordinat pasangan titik koordinat ini, kita gambar pada diagram kartesius, maka akan gambarnya seperti ini. Yang merah adalah fungsi g, yang biru fungsi f. Yang biru adalah fungsi f, fx sama dengan x pangkat 2. Yang merah fungsi g, gx sama dengan min x pangkat 2. Kalau yang biru A-nya sama dengan 1 positif. Kalau yang merah A-nya sama dengan negatif 1. Maka berarti kalau A-nya sama dengan positif, lebih besar dari 0, maka gambarnya menghadap ke atas kurvanya. Kalau negatif A-nya atau kurang dari 0, maka kurvanya menghadap ke bawah. Nah, itu tadi karakteristik kalau fungsi kuadrat dengan melihat A-nya. Sehingga dapat disimpulkan pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax pangkat 2 berlaku yang pertama, makin kecil nilai A, grafik makin lebar. Tadi kan gitu. Jadi semakin kecil A-nya, grafiknya semakin lebar. Tapi kalau A-nya besar, maka grafiknya semakin kurus. Yang kedua, kalau A-nya kurang dari 0, maka grafiknya menghadap ke bawah. Ya, menghadap ke bawah. Berarti titik puncaknya nanti namanya titik puncak maksimum. Yang ketiga,
Kalau A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya menghadap ke atas. Maka nanti titik puncaknya titik puncak minimum. Ya, itu tadi karakteristik kalau fungsi kuadrat AX pangkat 2 dengan melihat A-nya. Ya, kita lanjutkan kalau karakteristik grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah c dengan melihat c-nya. Ya, kita lihat c-nya. Yang pertama, kita punya fungsi 3, yaitu fungsi f, fungsi g, dan fungsi h. Fungsi f-nya 2x pangkat 2, fungsi g-nya 2x pangkat 2 ditambah 3. Fungsi h-nya 2x pangkat 2 dikurangi 3. Jadi satunya c-nya 0, satunya c-nya 3, satunya c-nya negatif 3. Nah, nanti bagaimana gambarnya? Ya, seperti biasa kita ganti x-nya dengan beberapa bilangan, kemudian disubstitusikan ke fungsi masing-masing. Kalau fungsi x, fungsi f berarti nanti mempunyai pasangan negatif 2,8. Kalau dimasukkan ke fungsi g, nanti punya pasangan negatif 2,11. Kalau di fungsi h nanti punya pasangan negatif 2,5. Begitu juga kalau x-nya diganti negatif 1 dimasukkan ke dalam fungsi x, fungsi f, maka nanti mempunyai pasangan negatif 1,2. Caranya sama seperti tadi. X-nya diganti negatif 1 berarti negatif 1 kuadrat 1, 2 kali 1, 2 loh, negatif 1,2. Dimasukkan dalam fungsi g, kalau negatif 1, x-nya diganti negatif 1, maka punya pasangan titik koordinat negatif 1,5. Dimasukkan ke fungsi h, kalau x-nya diganti negatif 1, maka mempunyai pasangan negatif 1, negatif 1. Diganti 0, punya pasangan pada fungsi f 0,0. Pada fungsi g punya pasangan 0,3. Pada fungsi h punya pasangan 0,-3. Kalau x-nya diganti 1 dimasukkan dalam fungsi f, maka punya pasangan 1,2. Kalau dimasukkan dalam fungsi g 1, maka pasangannya nanti 1,5. Kalau dimasukkan dalam fungsi h, maka x-nya 1 punya pasangan 1, negatif 1. Kalau 2, x-nya diganti 2 dimasukkan dalam fungsi f, punya pasangan 2,8. Dimasukkan dalam fungsi g, punya pasangan 2,11. Kalau dimasukkan dalam fungsi h, maka 2,5. Dari titik-titik koordinat ini kalau digambarkan ke dalam koordinat kartesius akan seperti pada layar ini. Jadi ada 3 fungsi kuadrat. Yang biru adalah fungsi g, yang merah fungsi f, yang hijau fungsi h. Maka fungsi g-nya adalah 2x kuadrat ditambah 3. Yang fungsi merah 2x pangkat 2. Yang fungsi h 2x pangkat 2 kurangi 3. Tadi adalah dengan melihat c-nya. Kalau c-nya 0, maka fungsi kuadrat itu akan menyinggung di titik 0,0. Kalau c-nya 0. Maka kalau c-nya positif 3, maka gambar dari fungsi kuadrat yang c0 digeser ke atas sebanyak 3 poin. Jadi kamu lihat fungsi f merah,
Kalau dengan fungsi G maka fungsi F digeser ke atas sebanyak 3. Tapi kalau C-nya negatif 3, maka sama artinya kita menggambar fungsi F kemudian digeser ke bawah sebanyak 3. Itulah karakteristik Fx kuadrat ditambah C, kita melihat C-nya. Ya, maka dapat disimpulkan jika Fx sama dengan Ax kuadrat dan C adalah bilangan positif berlaku, maka Fx ditambah C itu artinya grafik dari Fx digeser C unit ke atas. Tapi kalau C-nya Fx dikurangi C, maka nanti grafik dari fungsi F digeser C ke bawah. Ya. Sekarang kita lanjut dengan karakteristik grafik fungsi kuadrat bentuk Fx sama dengan A, X-nya terbagi menjadi X dikurangi H. Jadi X-nya itu dituliskan dalam bentuk X kurangi H dikuadratkan. Nah, punya 3 fungsi seperti biasa. Satunya C-nya 0, 2x kuadrat. Jadi Fx sama dengan 2x kuadrat. Yang satunya Gx sama dengan 2 kali X min 3 dikurang pangkat 2. Terus yang ketiga fungsi H 2 kali X ditambah 3 pangkat 2. Maka gambar dari fungsi kuadrat masing-masing itu hubungannya seperti pada gambar yang kalian lihat. Jadi kalau fungsi Fx 2x pangkat 2, C-nya 0, berarti seperti tadi dikatakan oleh Bapak bahwa grafik itu akan menyinggung di 0,0. Ya. Kemudian kalau fungsi G X dikurangi 3, maka artinya sama dengan digeser ke kanan sebanyak 3. Sedangkan fungsi H X ditambah 3, maka sama artinya digeser ke kiri sebanyak 3. Ya. Itu tadi anak-anak karakteristik tentang grafik fungsi kuadrat bentuk Fx sama dengan A kali X min H, X dikurangi H, kurung dipangkatkan 2. Ya. Nah, untuk memperdalam kalian pada materi ini, Bapak memberikan tugas sehingga kalian bisa lebih paham lagi. Ya, maka tugasnya ada 3. Yang pertama, kalian disuruh menentukan mana yang termasuk fungsi kuadrat. Yang kedua, kalian disuruh menggambar fungsi kuadrat ke dalam buku tugasmu dalam koordinat kartesius. Jadi kalau kalian menggambar, gambar di kertas berpetak, kemudian kamu gunting, kamu tempel di buku tugas. Kalau kamu gambarnya tidak di buku berpetak, tidak akan dikoreksi oleh Bapak. Ya. Jadi gambar di kertas berpetak biar bagus, digunting, tempel di buku tugas kalian. Yang ketiga, kalian disuruh menganalisis apakah fungsi kuadrat Fx 2x dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 6, apakah kurvanya menghadap ke atas. Nah, kamu hubungkan dengan materi yang sudah dibahas di depan. Ya, silakan kalian juga bisa menambah literasi dengan buku paket yang sudah kalian pinjam. Silakan
untuk mencoba. Mudah-mudahan kalian diberi kemudahan. Saya kira itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.